Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi dalam bincang komunitas Binjai Kota Cerdas. Kali ini bersama Ibu Nani Susilawati. Kalau saya mengenalnya di Facebook itu Nani M. Nurdin. Iya, betul Bu Asma. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Bu Nani? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu sehat kita ya di tengah masa pandemi COVID ini. Ya, Bu Nani, saya melihat prosesnya Bu Nani gitu ya. Dulu kalau menceritakan sedikit dekatnya sama Bu Nani ini ketika kita di Kampung Literasi ya. Iya, ketika betul. menggagas Kampung Literasi. Iya. Kemudian kita juga buat kegiatan-kegiatan di Lapak Baca KBKC dengan Betul. origaminya. Dan terakhir ada ini nih kejutan buat saya adalah Rumah Origami Mutiara Langit Biru. Boleh cerita sedikit Bu Nani, kenapa ada ini gitu? Iya. Jadi sebenarnya Rumah Origami Mutiara Langit Biru ini sudah lama. Dia ada di tahun 2009. Oh, udah lama juga ya. Hanya selama 10 tahun vakum karena bertugas di Binjai. Ya. Nah, jadi yang di sini di off-kan dulu mengembangkan yang di Binjai gitu ya. Dan sekarang kegiatannya makin banyak. Karena sudah selesai masa tugas ke Medan lagi, terus kayaknya bagus deh ini dikembangkan lagi, dilanjutkan lagi gitu supaya tetap tersosialisasi tentang seni origami ini bagi dunia pendidikan anak-anak juga kreativitas. Iya. Gitu. Dan luar biasanya lagi ketika kita berkegiatan di Lapak Baca Lapangan Merdeka itu Bu Nani bawa ini. Jadi ini ditulis oleh Bu Nani sendiri ya. Iya. Tahun 2019. Gimana nih ceritanya sampai tertarik untuk membukukannya? Iya, kemarin kan ikut pelatihan menulis buku sabu itu ya, satu guru satu buku. Jadi ketika itu ada satu saran gitu ya, kalau kita mau nulis buku biar gampang adalah berdasarkan pengalaman yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi itu lebih mudah. Nah, saya lihat saya kan punya keterampilan di origami ini, jadi berdasarkan pengalaman mengajar, gitu, kemudian dibuat kreativitas, ya saya coba membuat ini bentuk hati itu berbagai variasi. Memang saya suka sekali bentuk hati ini, makanya di bukunya karena juga hati bisa dilipat-lipat mungkin ya. Belajar menyenangkan dengan kreasi belajar origami belajar melipat hati ya. Iya. Salah satunya juga sederhana lipatannya ya, sederhana, mudah diajarkan dan selalu memberikan kejutan di akhir lipatan gitu ya. Oh, ya ada kan? twistnya ya. Iya, jadi kan kita asik-asik melipat, ini bentuk apa ya? Langsung kita bilang, "Oh, I feel full" gitu. Mereka pada kaget, "Oh iya ya Bu, bentuk hati" gitu ya. Tapi saya waktu sama Bu Nani waktu di Tanah Lapang sudah berusaha untuk belajar. Iya. Pulang Bu Nani hadiahin ini ya. Kertas origami. Kertas origami. Saya Iya. coba di rumah nggak bisa juga. Tapi berarti kalau saya melihat belajar dari sini, ini memang butuh keterampilan, ketelatenan ya. Ya sebenarnya sih origami ini seni melipat yang menyenangkan gitu ya. Karena biasanya tahapan-tahapannya sederhana. Dari hal-hal yang mudah dulu gitu ya, baru ke yang rumit. Misalnya kalau untuk anak-anak usia dini, usia mereka kan 4 sampai 5 tahun gitu ya, prasekolah kan. Nah, kita bisa mengajarkan lipatan yang mudah gitu. Hanya beberapa langkah, misalnya lipat amplop itu kan perlu 2 langkah apa 4 langkah gitu. Kalau usianya semakin besar, misalnya SD, ya itu bisa 10 langkah lipatan istilahnya. Berarti tingkat kerumitan melipat origami itu juga berdasar tingkat usia juga. Iya. Saya lihat di dinding-dinding ini sampai ada gambar harimau, lipatan harimau, beruang. Itu ada guru Indonesia Merdeka berkarya. Selalu ada cinta dari origami. Wah, ini keren-keren ini. Dan bukunya sudah jadi. Tapi saya juga melihat ini ada buku 75 Pelestari Budaya Bangsa. Ini juga saya sudah diberi hadiah ini. Sama Bu Nani. Iya. Dan saya sudah baca beberapa karena saya juga orang dulu lah ya, orang dulu beberapa permainan saya juga pernah mainkan, pernah alami dulu waktu kecil. Sebenarnya Bu Nani ini
lulusan apa ini kok? Kayaknya kecintaannya terhadap seni tradisional juga tinggi gitu. Iya, saya tamatan dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Antropologi. Ya memang latar belakang kuliahan saya yang berkecimpung banyak dengan budaya ya, kebudayaan dan masyarakatnya itu setidaknya memberikan motivasi kepada saya juga untuk peduli kepada budaya. Dan tentang permainan tradisional ini dari dulu juga saya sangat konsen sebenarnya gitu. Nah ketika di Binjai kan di Taman Balita itu saya minta dibuatkan engklek ya, ada apa namanya itu congklak gitu yang bisa dimainkan oleh masyarakat di ruang terbuka hijau atau di taman-taman di kota. Nah ketika ada teman-teman mau bikin buku antologi tentang permainan tradisional, ya saya berusaha untuk membuat satu tulisan ya tentang bunga rampai gitu ya, bunga rampai permainan tradisional yang apa dan bagaimana permainan tradisional di masa mendatang dan apa upaya-upaya kita gitu untuk bisa agar permainan ini tetap dikenal anak-anak kita loh gitu ya. Nah seperti itu tadi. Nah makanya kenapa saya di halaman rumah saya buat saya juga. Lihat tadi juga ada beberapa permainan tradisional yang sudah ada di lantainya. Iya, saya buat juga engklek, saya juga buat congklak gitu ya. Congklaknya juga dari sudah, kayu tadi ya? Congklaknya itu permanen sudah di semen gitu ya, supaya anak-anak ya bisa bermain tanpa harus membawa permainannya sendiri gitu. Ya mungkin itulah yang bisa kita berikan sumbangan untuk bagaimana melestarikan permainan tradisional ini gitu. Kalau saya lihat konsentrasi Bu Nani memang kepada pengembangan karakter ya, pengembangan karakter anak, kreativitas gitu ya. Hal seperti itu. Bisa diceritakan masa kecilnya Bu Nani? Kadang-kadang orang melakukan hal-hal sekarang karena di masa kecil dulu juga melakukan hal yang sama atau ada hal-hal yang memang diinginkan tapi belum tercapai. Alhamdulillah ya masa kecil saya itu mungkin ya kita bilang generasi 90-an itu masih generasi yang bahagia katanya. 90-an ke bawah itu masih kenal patung lele, masih kenal dan saya juga kan tinggal di perkebunan ya, masa kecil saya di perkebunan. Kalau di perkebunan itu kan halaman rumahnya luas-luas ya. Terus arena bermainnya ada taman sari gitu, di kompleks itu ada taman sari, taman bermain, teman-teman juga banyak. Jadi kalau bermain tradisional ini sudah saya rasakan lah semua ya, masa SD itu ya main patuk lele sampai jendol kepala ya kan, main tali, main yeye ya, sampai ini tidur pun karet gelangnya kena menang sampai segini nih. Main guli, main apa namanya itu gasing dari pohon mahoni loh, dulu pohon mahoni. Pohon sawo buat sendiri kan. Sampai buat sendiri? Iya, kalau dulu kita buat sendiri. Kalau saya taunya mainkan aja. Buat layang-layang. Saya pindah buah karet ya apa? Itu ya, yang kelatak ya, juga main serimbang. Betul. Nah, kalau serimbang saya biasanya biji kelapa sawit. Main serimbang itu. Kemudian layang-layang saya juga buat. Walaupun saya perempuan dulu bisa buat layang-layang dan dikasih ekor, tandanya itu saya perempuan. Apa kalau kami bilangnya layang-layang sendiri? Iya, kalau yang pakai yang ini kan, kan saya pun bisa dulu. Bagaimana bisa membuat benang gelasin itu ya kan, pakai kaca itu, walaupun tangan luka-luka gitu ya. Nah itu masa kecil memang bahagia kan gitu ya. Artinya kita puas bermain. Ya permainan tradisional itu main apa? Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu lagunya ya. Tri ala Gotri Nagasari gitu ya. Itu tiwul aul gendaka tuh nek gede jadi opo gitu ya kan. Nah, pokoknya itu ada. Terus kemudian main kuda. Kalau main kuda panjang itu, kuda tunggang itu saya selalu di depan. Karena saya kecil. Kalau di belakang ambruk. Kalau saya paling akhir biasanya karena lompatnya harus tinggi. Nah, masa kecil yang luar biasa. Dan saya juga sahabat literasi, sahabat KBKC, kalau tadi kita sudah mengenal masa kecilnya Bu Nani, sekarang masa remajanya dan sampai kuliah ya, gimana tuh ceritanya? Kalau remaja saya mengalami proses ya,
SMP di daerah Batubara sekarang, SMP Batubara, Negeri ya. 50. Kemudian pindah ke SMP 2 Medan ya. Nah, kalau sudah di perkotaan ya mungkin pergaulan itu agak dibatasin. Karena saya tinggal dengan opung saya, kita agak dibatasin, dan aktivitas saya itu biasanya di pramuka. Di pramuka, dan kegiatan yang lainnya adalah seni, menari. Menari. Iya. Wah. Menari. Jadi saya suka menari tarian-tarian daerah dulu. Jadi saya bisa bayangkan kecil itu pasti tomboy karena permainannya. Kemudian besar itu mulai remaja, lemah gemulai ya. Oke, kalau kecil saya juga nari juga, Bu. Oh, iya, nari juga juga. ya? Dari kecil Karena sudah menari? iya, karena kalau di daerah perkebunan itu kan kita ada klub-klub anak-anak kompleks itu. Ya, jadi ada klubnya gitu ya. Kalau misalnya ada tamu-tamu atau acara-acara hari besar, kita yang menari, misalnya tari koladeli, tari dodoi si dodoi, tari serampang 12, iya. tari bunga jumpa gitu ya. Pokoknya tari-tari tradisional Aceh, lah ya, tari bunga jumpa gitu, tari indang. Nah, itu kita yang nari. Nah, ketika SMP ya aktivitas saya ke pramuka dan ke seni, ke tari. Nah, SMA juga demikian. SMA di Medan juga? Iya, SMA di Medan juga. Nah, aktivitasnya juga di pramuka dengan nari tadi. Jadi dulu kalau ada acara gitar remaja, kita sering tuh nongol di Taman Budaya. Ya? Taman Budaya, acara gitar remaja. Memang itu tadi tarian tradisional. Memang saya suka yang berbau daerah, kemudian, dan memang tari tradisional ini olah tubuh ya, kemudian olah rasa. Betul. Mengolah tubuh dan olah rasa. Ya. Lalu kalau tadi kita udah bicara masa kecil, masa remaja, kuliah, sampai saya dengar-dengar juga jadi aktivis politik. Karena beliau ini adalah aktivis. Kalau kuliah, mungkin ketika teman-teman belum masa-masa ini, kita di HMI juga ya kan, kemudian dengan teman-teman punya kegiatan mengadvokasi anak-anak miskin kota dan anak-anak jalanan, membuat sekolah non formal gitu ya di tepi Sungai Deli ya. Jadi sudah jadi ibu guru itu dulu, udah ibu guru TK tahun 88. Jadi di situ dengan teman-teman. Berarti memang udah sehari-harinya sejak dulu Bu Nani sudah berkegiatan sosial. Iya, saya sangat suka gitu. Sosial, kemanusiaan. Iya, jadi kuliah itu sambil ngajar. Jadi kita punya jadwal sama teman-teman, itu ada kami 10 orang ya kan. Jadi dibagi hari ini siapa yang ngajar gitu. Jadi kalau ngajar itu kan jam 8 sampai jam 10. Berarti relawan ya? Iya, jam 8 sampai jam 10. Jadi kalau jam 10 itu, jadi kalau masuk kuliah jangan pilih jam 10, jam 11 gitu. Jam pagi, jadi ganti-gantian itu. Iya. Jadi kalau udah pagi, kalau giliran saya misalnya, ya saya ngajar dulu, nanti habis ngajar langsung ke kampus, ke kampus gitu. Nah, itu tadi cukup lama dan aktivitas saya mengajar anak-anak pinggiran Sungai Deli itu membentuk ini saya, karakter saya ya, membentuk banyak hal-hal yang bisa saya pelajarin tentang masyarakat, tentang kehidupan, dan kenapa saya akhirnya memilih jadi guru TK ya dari situ. Saya tadi sempat juga singgah ke Bunaya TK Bunaya 4. Iya. Kabarnya juga adalah tangan Bu Nani di situ. Iya. Pernah berjejak lah ya. Iya. Kemudian Bu Nani menikah, akhirnya bisa menjadi mendampingi Bapak untuk menjadi ibu wakil wali kota selama 2 periode, dan sekarang masa tugasnya sudah berakhir. Sekarang menekuni kembali kegiatan rumah origami, dan saya baca juga di postingannya itu ada membatik ya? Iya, batik jumputan. Membatik jumputan itu saya udah lihat karyanya itu sebenarnya bagus ya, tetapi kan untuk di Sumatera Utara sendiri untuk
hal-hal seperti itu masih jarang, masih jarang. Itu belajarnya dari mana dan mau dikemanakan itu keterampilan seperti itu? Iya, jadi awalnya seperti ini Bu, waktu masih bertugas di Binjai, saya membuat kegiatan pelatihan membatik itu adalah bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha, kewirausahaan pada guru-guru pendidikan guru, anak usia dini. Ya. Jadi sebenarnya pun saya belajar di situ. Ketika ada pelatihan itu saya ikut belajar. Dan saya berharap ketika pelatihan selesai, para guru inilah yang meneruskan, yang melanjutkan gitu loh. Sudah kita beri ilmu, kemudian kita fasilitasi agar terbentuk beberapa komunitas, terutama batik, suminagasi, dongeng, ya banyak macam-macam itu, ada beberapa lah ya. Kemudian origami. Maksudnya apa? Ya ketika saya selesai dengan masa tugas itu, berlanjutlah yang namanya ilmu pengetahuan tadi. Itu kan pengetahuan ya, jangan hilang. Setelah selesai pelatihan hilang gitu. Nah, saya lihat, saya tenggang masa selama setahun gitu ya, saya lihat tidak ada yang bergerak gitu. Ya, kalau bergerak pun ya begitulah gitu. Kalau yang dilihat kendalanya apa itu? Kenapa tidak berlanjut? Kalau masalah tidak, karena kita itu kemarin itu masih meninggalkan bahan masih kita setahun itu kita masih meninggalkan bahan. Kan saya ingin melihat sejauh mana semangat. Kalau kita bahasa jediah gitu, bahasanya kemauan. Atau mungkin teman-teman yang belajar itu tidak punya arah mau dikemanakan produknya, gitu. Seperti itu. Karena ada tahapan sebenarnya ya. Jadi kalau kemarin itu saya kan sambil pelatihan kan kita belum ahli Bu. Betul. Jadi tahapannya adalah tahapan untuk meningkatkan kualitas. Apa yang kita latihkan tadi kan masih baru sekali pelatihan, kan belum tentulah kita jago ya. Nah itu kan harus ada latihan-latihan terus. Minimal sebulan sekali bertemu dan mempraktekkan serta meningkatkan teknik-teknik atau motif-motif yang lain. Tapi nggak berjalan gitu ya. Masing-masing misalnya sibuk begini ya. Mungkin orangnya memang harus fokus ke situ ya. Kalau guru dia mungkin dia punya pekerjaan dengan 24 jam tatap muka, dia mungkin sibuk. Tapi mungkin yang menjadi subjek pelatihan kita mungkin ya. Mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga biasa dia bisa fokus atau hal seperti itu. Sebenarnya tadi kena membuka jiwa wirausaha ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau saya pikir gini loh, kayak kita arisan aja gitu ya, sebulan sekali kayak arisan. Kan kalau arisan orang pasti pada mau datang ya udah buat arisan, tapi muatannya adalah mengapakan ilmu origaminya. Silakan mereka arisan misalnya mau 200.000, 100 untuk bahan kain misalnya, yang 100 untuk apa? Berarti, nah itu kemauan. Mungkin di hobi dulu gitu ya. Hobi ya. Kemauan gitu. Maksudnya itu tadi untuk bergerak dari zona aman itu kan keluar dari zona aman. Ini kan kalau melatih batik berarti kita keluar dari zona aman loh. Ya biasanya jadi guru ya udah pulang tenang gitu ya kan. Nah itu tadi. Jadi itu kelanjutan itu. Nah saya pulang kemari itu ilmu gitu. Jadi ilmu itu akan bermanfaat ketika dia diajarkan pada orang lain gitu kan. Bilang gini, bismillah lah gitu. Karena bagaimanapun batik ini adalah budaya kita. Niatkan saja gitu ya kita untuk, kalau saya pertama awalnya menambah ilmu saya gitu. Betul. Tapi mungkin memperkuat ilmu saya gitu. Karena batik juga belum familiar ya di Sumatera Utara ini. Belum familiar. Mudah-mudahan dengan ada gerakan-gerakan kecil seperti ini bisa memotivasi kreativitas ibu-ibu yang lain. Nah, kemudian Bu Nani 10 tahun mendampingi Bapak menjadi istri wakil wali kota. Tentunya ada banyak hal yang dilihat. Saya ingin mempertanyakan apa pandangan Bu Nani kepada anak-anak ya, karena Bu Nani kelihatannya juga sering bersentuhan dengan anak-anak ya, anak-anak. Kemarin jadi ketua IGTKI ya? GOP TKI. Nah, kan berarti banyak bersentuhan dengan anak-anak ya.
seperti apa sih Bu Nani melihat anak-anak kita sekarang ini? Ya, mungkin setiap zaman kan berbeda. Itu sudah kita dulu pun sama orang tua kan. Kalau kita dulu kenal engklek, kenal. Iya, sudah berbeda sekarang gitu. Iya. Menarik nggak ya permainan-permainan seperti Iya, itu? kita mungkin tidak bisa memaksa, tapi kita yang tahu, ya kita coba mensosialisasikan gitu ya. Ada kerinduan-kerinduan kayak orang-orang kan sekarang kayak makanan tradisional gitu. Betul. Rame yang datang ke sawah gitu ya kan. Iya, sawah dibikin macem-macem gitu kan. Sawah lukisnya Mas Ide Iya. Ahmadi ya, lagi nonton ya kan. Terus apalagi ya tadi pasar kawan lama, makanan tradisional. Iya. Kan kadang-kadang ada rindu hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kalau melihat ya setiap anak zaman sekarang ini berbeda zamannya dengan kita. Tidak bisa juga kita harus seperti kita gitu. Eranya sekarang kan sudah era digital, apalagi ditambah pandemi. Dulu kita masih bukan puasa istilahnya ya. Gadget itu masih diwanti-wanti lah dalam arti bisa kita atur. Tapi sekarang kan dengan di era pandemi COVID ini itu sepertinya kalau kita bilang tidak boleh pegang HP itu nggak logis lagi gitu. Betul. Anak-anak yang pendidikan usia dini juga harus pakai. Kelihatannya gurunya juga menyampaikan materi pelajaran lewat daring kan, daring. Jadi itulah eranya hanya ya bagaimana kita bijak gitulah ya, bijak untuk melihat peluang-peluang kebaikan-kebaikan yang ada di situ gitu. Itu yang dikembangkan gitu ya. Kan sulit lah dalam masa sekarang ini saya pikir. Mungkin para pendidik juga lagi gelisah, orang tua gelisah, semua kita itu gelisah gitu ya. Tapi kita nggak boleh kehilangan akal sehat kan dengan kegelisahan kita di masa pandemi ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, apa yang bisa kita lakukan untuk produktivitas, ya kita lakukan lah walaupun kecil gitu. Saya setuju itu, karena memang apa yang kita lakukan dulu juga tidak bisa dipaksakan. Iya. Dengan anak-anak sekarang. Iya benar. Mereka sudah berbeda. Mereka berdiskusi di kafe-kafe. Kalau kita kan di DPR, di bawah pohon rindang gitu kan. Bu Nani, saya melihat kalau saya melihat ya origami ini juga hal yang menarik yang sebenarnya yang Ibu tekuni sekarang. Mungkin bisalah ngajari saya sekarang ini. Maksudnya seperti ini. Kalau kekhawatiran ibu-ibu kita sekarang, ya oma-oma lah ya kalau orang Medan bilang, orang Binjai bilang, oma-oma sekarang khawatir anaknya pegang gadget terus. Kalaulah oma-oma atau ibu-ibu sekarang mau beli atau buat origami ini kan sesuatu yang menarik juga. Karena saya ingat waktu kita di Tanah Lapang, itu ada anak-anak dengan dengan ibunya main origami, sesuatu yang asik mereka berdua. Kemudian bisa, kalau saya lihat bisa juga menjalin ikatan batin atau komunikasi ibu dan anak. Nah sekarang tugas Bu Nani ajarkan saya dulu. Kita berlope-lope lah ya kan. Oh iya, kan tadi udah dibilang. Selalu ada cinta dari origami. Udah dibilang bahwa origami ini bisa membuat hati tadi ya? Iya, membuat hati. Jangan-jangan karena hobi Bu Nani melipat hati. Gimana caranya? Membuat orang jatuh hati apa melipat hati? Orang jatuh hati. Kalau saya apa saja boleh yang berkaitan dengan hati. Ini kita lipat segitiga. Oke. Saya harus bisa ini. Iya. Karena waktu belajar itu malah ayang beb awak yang ngasih bisa, hati sama saya. Nih. Kemudian dibuka. Kan terlihat garis ya. Iya ini. Nah, kemudian kita buat segitiga lagi, lipat segitiga yang kecil dari bawah. Kecil. Sembarang ya? Enggak, sembarang di tengah ya. Oke. Nah, kemudian nampak nih Bang Ipan? Nih. Oke. Dilipat lagi. Ini kameramen kita Bang Ipan ya. Gini Bang Ipan. Nah, ini gimana? Ke atas. Tuh. Masya Allah, itulah. Nggak ngeliat. Nih. Nah, gini. Ya, jadinya kan. Nah, ini tadi kan lipatannya kecil ya. Yang ini kan lebih segitiga lebih kecil. Oh, ditutup. Ya, ya maksudnya saya menunjukkan aja lebih. Nah, ini kita lipat dua yang sama. Oh, disatukan. Ujung dengan
yang ujungnya. Ujung. Jadi, Oh. jadi sebenarnya bermain origami ini sangat apa ya, ekonomis gitu. Iya. Kita bisa bersama keluarga, kemudian Ya, tidak itu yang terlalu saya mahal. lihat, main sama anak. Nah, Dan ini kalau Asma lihat lipat. sih juga melatih syaraf halus kita ya, Iya, tangan motorik anak-anak. Kalau mungkin ini halus. dulu kecil nggak terlatih, biasanya Iya. saya mandi sungai aja. Ada, terus Terus di gimana? yang ini naikkan ke atas seperti ini. Oh. Oke. Nah, Oke. ke arah yang tadi segitiganya Gini. kecil, iya satu lagi. Nah, dia melatih disatukan. keseimbangan otak kiri dan Oh, kanan. Masya Allah, udah jadi ya? Dikit lagi. Oh, belum. Terus ada ini segitiga kecil ini kan dilipat. Di gimana kan? Ya, lipat. Oh, oh gini. Lipat, iya. Segitiga kecil Ini. ya. Nah, ini yang simetris ya. Oke, satu lagi. Oh. Iya, sudah Kayak jadi. Love ya? Iya, jadi Hati. itulah origami Lalu ada itu cinta unik dari ya. origami. Dari selembar kertas yang dilipat-lipat, kita bisa membuat berbagai bentuk. Dan bentuknya bisa Macam-macam. Ya, bisa buat kompleks ini coba lihat. bintang. Buat bintang ya. Oh, ini bintang. Nah, saya lihat ini di seputaran ruangan kita ini banyak tempelan origaminya, bentuknya Display ya, macam-macam. display origami. Nah, seperti ini. Nah, ini di display itu bagus sekali. Ini ibu sama anak duduk bersama membuatnya. Dan sahabat literasi tadi kita juga Bu Nani juga menceritakan kegiatannya tentang Membatik jumputan. membatik jumputan Iya, namanya. batik Dari jumputan. bahan-bahan polos seperti ini, saya tadi ngintip di dapurnya, jadinya seperti ini. Trara. Kemudian ini juga motif yang lain ya. Wow. Nah, ini batik Ini juga- jumputan. Ini motifnya ikat benda. Jadi dari guli diikat, Oh, kemudian dicelup sehingga seperti itu. muncullah motif ini. Dan ini juga ini hasil Nah. karya ibu-ibu yang pelatihan di sini ya. Ini motifnya ikat Apa nih? silang segitiga. Masya Allah, Nah, cantiknya. dia hanya diikat gitu ya. Wow. Dan Ini dari kain pembuatannya apa tidak nih? dirumit. Katun primissima. Katun. Primissima. Primis. Iya. Dia tidak terlalu rumit, tidak Iya, iya. serumit batik Aduh. yang mencanting. Nah, ini juga saya suka, ini saya suka nih warnanya. Iya. Mereka ketika membuka ikatannya itu suka takjub gitu. Jadi kita suka Iya, ada apa ya, sambil main-main supaya bahagia gitu. Begitu ya. Prok jadi apa gitu ya. Prok jadi Ayo apa? buka gitu ya, buka talinya. Ngikatnya itu ada tekniknya berarti? Ada Dan tekniknya. itu semua didapatkan dari proses pelatihan bersama Bu Iya, Nani ya. Tapi belajar. namanya sama nggak nih sama tempat pelatihan batik ini? Ya, Nama tempatnya sama? Mutiara Langit Biru. Mutiara Langit Biru Iya. juga. Kayaknya ini udah mengembangkan. Ya, jadi seperti filosofinya seperti mutiara. Mutiara itu kalau di dalam lautan kan tidak kelihatan. Iya, iya. Nah, tapi kalau dia dibawa keluar laut gitu ya, dibawa ke atas baru kelihatan Banyak bersinarnya ya, Mahal mahalnya, harganya. berharganya gitu. Betul. Dan teman-teman Sama. sahabat literasi kalau mau belajar melipat origami serta belajar membuat batik jumputan, ini ada alamatnya di sini. Mutiara Langit Biru di nomor WA-nya berapa Bu Nani? Iya, 0822 Kesana Bu Nani. 75 95 7463. Kita ulangi sekali lagi. Di Jalan Kasmala nomor 147, Rumah Origami Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru. Ya, bisa ke WA 0822 75 95 7463. Ayo belajar bersama. Iya. Di masa pandemi kita harus tetap bertahan dan tetap belajar serta bermanfaat. Ya, seperti di awal tadi saya sebutkan bahwa kami ini kenalnya juga lewat kegiatan literasi. Iya. Dan beliau ini orang yang sangat konsen mendukung literasi. Ketika di Binjai dulu membuka kampung literasi, dan hari ini kami hadir kemari juga karena memang mau mensosialisasikan kegiatan goes literasi kita. Dan beliau punya hadiah katanya. Saya tagih nih ya. Saya tagih. Mana nih hadiah untuk para pegoes literasi kita? Katanya ada. Jadi ada 10 buku saya untuk kegiatan goes literasi yang bisa diletakkan di taman-taman atau teras-teras baca yang ada dan pojok baca yang ada, beserta
nih Bu Asma Ya, beserta amin, kertas alhamdulillah. origaminya. Wah, keren. Saya pengen buku saya ini dibaca anak-anak, kemudian mereka bisa langsung mempraktekannya. Amin, Karena amin. selalu ada cinta dari origami. Kalau boleh nanti Bu Nani ikut nih, karena kalau mengajarkan origami saya nyerah belum bisa. Anak-anak bisa loh Oh, dari buku ini, benar-benar. Iya, Ya, saya ingat, dari ya, buku bisa. Jadi Berarti mereka ini satu setidak-tidaknya buku kita serahkan iya. ini ya. Oke, siap, Jadi siap. setidak-tidaknya mereka membaca buku, kemudian membuka Betul. buku, kemudian mengikuti instruksi-instruksi yang dan ada. Itu itulah juga melatih berliterasi ya. melatih literasinya. Baik, Ya. baik, baik. Ya, saya sangat senang juga dengan kegiatan-kegiatan Bu Asma ya, dengan KBKC-nya untuk membumikan literasi. Jadi saya senang kenapa? Tidak hanya sekedar jargon gitu ya, Iya. tetapi bagaimana menjadi tindakan yang nyata dan membumi. Ya, itu gerakan kecil-kecilan sama Bang Ipan, sama Pak Samsul Agus Iya. juga dan Selalu kawan-kawan. saya masih belum bisa goes, masih jalan di tempat di sini aja ya Nggak kan. apa-apa tuh, ada goes, apa namanya Bang Ipan? Goes virtual ya? Goes virtual ya. Baik, Bu Nani, harapannya ke depan apa nih sebagai penutup perbincangan kita hari ini? Ya, harapan kita ke depan ya, pandemi ini segera berakhir gitu ya, dan kita bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi, baik dengan keilmuan maupun kreativitas. Juga kegiatan-kegiatan literasi ini menjadi kegiatan yang membudaya gitu, kegiatan yang berurat akar gitu ya, Iya. yang dari mau sudah kita bumikan gitu, mudah-mudahan bisa tumbuh dengan subur, berkembang dan berbuah bermanfaat bagi sesama. Amin, amin. Nah, teman-teman sahabat literasi, kalau saya melihat cinta di wajah Bu Nani karena ada kebahagiaan di sana. Karena origami ini tadi juga menebarkan cinta buat kita Iya. semua.